bergeser ke Kabupaten Temanggung. Sekarang, aku lagi ada di Desa Tlogowungu. Di salah satu desa yang paling berada di ujung utara Kabupaten Temanggung ini, aku mau cari sesuatu buat dimasak. Nah, ini dia yang aku cari, pisang tanduk. Salah satu jenis pisang yang buahnya berukuran panjang. Eits, bukan cuma buahnya, batangnya juga tinggi menjulang. Pisang seperti ini banyak tumbuh liar di sekitar Desa Tlogowungu. Nih, kali ini aku lagi ada di Desa Tlogowungu, mau nyari pohon pisang tanduknya Mas ya? Ya. Nah, ini kebetulan karena pohonnya tinggi banget, jadi mau didodosi dulu atau mau dikurangi ketinggiannya biar ngambil pisangnya gampang. Ada cara yang unik, masyarakat sekitar saat memanen pisang yang batangnya cukup tinggi, yaitu dengan cara disosok. Setengah dari batang pisangnya disosok dengan arit atau kayu yang tajam, agar bagian atas pohon pisangnya bisa tumbang secara perlahan. Tapi kalau nyosok seperti ini, butuh minimal 2 orang, agar ada yang siap menangkap kemana arah jatuh buah pisangnya. Nah, inilah fungsinya aku di sini. Kalau buah pisangnya sudah tertangkap seperti ini, langsung potong bagian ujung tandannya. Oh iya, tujuanku ke sini sebenarnya bukan mau cari pisangnya. Kalau pisang, biar dibawa pulang masnya. Nah, tujuanku yo ini, cari batang pisangnya, buat diolah jadi makanan yang enak banget. Penasaran toh? Tar dulu yo, aku mau bawa dulu pisang dan batang pisangnya. Hehehe. Orang sekarang nggak banyak yang tahu kalau batang pisang bisa dimanfaatkan jadi berbagai makanan. Kalau orang zaman dulu sih, sudah biasa loh memanfaatkan ares atau bagian dalam debok pisangnya menjadi sumber makanan. Nah, bagian dalam ini yang disebut dengan ares. Potong ares tipis-tipis seperti ini. Semakin tipis, semakin baik yo, karena semakin mudah menghilangkan getahnya. Sebelum ares atau batang pisang ini dimasak, sebaiknya kita campur atau kita rendam dengan garam dulu. Tujuannya agar getahnya hilang. Pun cekap niki, Mbak. Setelah dicampur garam dan diremas-remas seperti ini, kadar getahnya langsung berkurang drastis. Tinggal dibilas dengan air bersih dan ares pisang siap dimasak dengan bahan lainnya. Aku seperti biasa mempersiapkan bumbu-bumbunya. Nah, jadi ares pisang ini mau dimasak gulai. Jadi bumbunya komplit pakai bumbu kuning ya, Mbak? Ya, gitu. Ayo, Mas. Iya, Isara. Ada kunyit, bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, semuanya dihaluskan lebih dulu. Bumbu lainnya seperti lengkuas dan serai cukup digeprek seperti ini yo. Bahan yang gak kalah penting kalau mau bikin gulai, apalagi kalau bukan santan yo. Nah, kalau mau bikin gulai seperti ini, lebih baik pakai kelapa yang benar-benar tua, biar lebih gurih santannya. Semua bahan sudah siap, yuk saatnya kita masak. Asal bumbunya sudah komplit, masak gulai seperti ini lumayan gampang loh. Cukup tumis bumbu halus sampai harum dan matang. Kemudian masukkan langsung santan kentalnya. Tunggu sampai mendidih yo santannya. Sambil menunggu santannya panas, nyemilin ares yang sudah dihilangkan getahnya. Enak juga loh. Nah, udah mendidih tuh. Yuk masukkan ares pisangnya. Masak sekitar 15 menit sampai benar-benar matang aresnya. Selain bikin tekstur jadi lebih lunak, juga untuk memastikan getahnya benar-benar hilang. Jadi sudah nggak ada rasa sepet-sepetnya. Nah, kalau sudah mau matang, tinggal tambah dengan gula dan garam. Wah, cocok nih. Sudah sedap. Gulai sebenarnya adalah makanan Indonesia yang berbahan baku daging ayam, ikan, kambing, sapi, dan jenis daging lainnya. Biasanya menggunakan kuah bercita rasa gurih. Nah, ternyata daging-dagingannya diganti dengan ares pisang. Enak juga kok. Jadi sebenarnya ares atau isi batang pisang ini rasanya tawar. Jadi bisa dicampur dengan bumbu gulai seperti ini. Selain gurih,
pedas manis juga pas. Nah, manfaatnya juga banyak sekali. Salah satunya adalah detoks sistem pencernaan, menurunkan berat badan dan juga mengobati asam lambung. Mantep banget, Yo. Karena alam memberikan banyak manfaat. Wah, bener. Pakai nasi yuk enak ini. Apalagi dimakan di samping sungai begini. Masih di Kabupaten Temanggung, sekarang aku dan Mas Gatot mau membuat oleh-oleh khas kota tembakau yang menggunakan pisang sebagai bahan utamanya. Namanya pisang aroma. Nah, pisang aroma ini merupakan salah satu oleh-oleh khas Temanggung. Biasanya menggunakan pisang raja nangka dan juga pisang gintung karena aromanya lebih kuat. Ya, Pak ya? Bener. Kenapa, Mas? Wow, si Mami terus ya. Sesuai dengan namanya, pisang aroma. Makanya dipilih jenis pisang yang memiliki aroma harum cukup kuat. Nah, baik pisang raja nangka atau pisang gintung yang digunakan harus benar-benar dalam kondisi matang. Karena dengan kondisi seperti ini, selain aromanya cukup kuat, rasanya juga jadi lebih manis. Pisang yang dibelah-belah seperti ini yang akan jadi bagian isiannya. Sip, ngurus pisangnya sudah. Sekarang kita ikuti proses lainnya yuk. Oke, aku mau bantuin ibu-ibu yang di sana. Kamu bikin kulitnya dulu ya, Mas? Siap. Aku ikut belajar bikin kulitnya yo, Mbak. Selain pisang, bagian terpenting dari pembuatan pisang aroma ini adalah bagian kulitnya. Ada yang unik loh dari proses pembuatan kulitnya. Harus dengan tangan langsung seperti ini. Wah, angel ya, Mbak. Ayo. Kok adonannya sih, Mbak? Duh. Nah, ada cara unik nih tuh buat kulitan dari pisang aroma. Salah satunya adalah harus cepet pakai tangan karena adonannya kental banget nih. Ngerti, Mbak? Sebelah nih. Wah, diisi kan, Mbak. Tenang, tangan kami sudah bersih kok. Soalnya, tidak bisa menggunakan sendok atau alat bantu lainnya. Harus benar-benar menggunakan tangan. Itu pun yang punya keterampilan. Kalau aku ya jelas, susah banget. Harus bikin adonan lengket ini kalis di tangan. Harus meratakan dengan cepat ke wajan penggorengan dan harus cepat mengambil lagi adonan yang terlalu tebal. Skill yang gak gampang loh. Aku ngumpulin yang sudah jadi wayo, Mbak. Nih, Mbak Fistra, kulitnya sudah jadinya. Sini, taruh di sini semua kulitnya. Di sebelah sini adalah bagian perakitan, alias menyatukan bagian kulit dan isiannya. Tambahkan potongan pisang dengan sedikit gula pasir, kemudian gulung bagian kulitnya sampai bentuknya jadi bulat memanjang seperti ini. Semuanya dibuat satu persatu loh, padahal setiap harinya bisa memproduksi sampai ratusan bungkus. Makanya kerjanya harus benar-benar cepat dan rapi. Tahap berikutnya adalah memotongnya jadi ukuran sekitar 2 hingga 3 cm. Nah, pisang aroma di sini hampir sama dengan piscok di Bandung. Bedanya kalau yang di Temanggung dipotong kecil-kecil ya, Bu ya? Oh iya, pisahkan potongan bagian ujungnya. Karena biasanya bagian ujung ini tidak kebagian isian. Eits, tidak dibuang kok. Karena akan dijual juga sebagai remuan. Grade 2-nya juga laku loh. Nah, aku lagi bantu goreng pisang aromanya. Tahap paling terakhir yo. Menggorengnya masih menggunakan tungku besar seperti ini. Wajannya juga sangat besar dan minyak yang digunakan juga sangat banyak. Karena sekali menggoreng bisa 1 baskom lebih. Nah, jadi dalam proses penggorengan pisang aroma ini harus kering banget agar nanti kalau dikemas lebih awet. Nonton Ibu nggih? Pun? Wah, akhirnya bisa selesai juga proses gorengnya. Serampung, Bu. Alhamdulillah. Tinggal menikmati. Apa? Duh, si oke. Eits, jangan harap bisa istirahat. Yang mau digoreng masih banyak. Belum soal packingan juga. Setelah minyaknya benar-benar bersih, kondisinya juga dingin, langsung dibungkus dengan kemasan. Aku tak bantuin juga sini.
tapi sambil bantuin makan yo. Oh iya, oleh-oleh khas Temanggung ini laris manis loh. Selain menyuplai wilayah sekitar Temanggung, juga sampai ke daerah-daerah lain di sekitar Jawa Tengah lainnya. Olahan khas Jawa Tengah sudah. Selanjutnya, aku mau buat kerajinan dari bambu. Mau tahu cara bikinnya? Tetap di Jajanan Negeri Trans 7. Karena alam memberikan banyak manfaat.